Menari melompat buat Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami, hatimu disenangkan ya Tuhan. Terima kasih saatnya kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih tuntun kami Tuhan, agar kami boleh belajar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu dengan kuasa-Mu dan urapan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Berkati setiap tanah hati kami Tuhan. Kami boleh siapkan tanah hati yang subur, supaya kebenaran firman-Mu tertabur, boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Saya sama kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Masih semangat ya. City Park, apa kabarnya? Yes. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali berkumpul lagi di rumah Tuhan. Saudara, City Park ini, pelayanan di tempat ini, saudara, kalau saya secara pribadi merasa bahwa ini sudah menjadi seperti rumah kita sendiri. Amin. Kita dan semua jemaat yang ada di City Park ini, saudara, sudah seperti keluarga sendiri. Amin. Puji Tuhan. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu dan semua tim pekerja boleh berikan saya kesempatan untuk kembali kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Boleh kita baca secara silih berganti. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Yang ada Alkitab juga buka Alkitabnya di HP maksudnya, saudara. Boleh. Dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Saya baca ayat 32, Bapak Ibu ayat 33, demikian seterusnya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32, judulnya cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang saleh percaya itu, orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, malam ini saya akan sharing firman Tuhan sebentar saja, saudara. Nanti di penghujung khotbah ini, saudara, kita ada sesi doa dan kesaksian. Maka pastikan Bapak Ibu tetap berada di kelompok masing-masingnya, ya. Jadi pimpinan kelompoknya masing-masing, saudara. Tadi sudah ada Om Rahel sebagai tim doa kita, ada Saudari Tien, ada Bapak Gembala juga, dan Saudari Selim, ya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di teks yang sudah kita baca ini adalah cara hidup jemaat. Saudara tahu nggak? Jemaat yang kita kenal hari ini dengan sebutan gereja mempunyai dua arti, saudara. Yang pertama apa? Gereja sebagai organisasi. Contohnya GBI, saudara. Dia punya organisasi, punya sinode, ada pengurusnya, ada gedungnya, saudara. Itu jemaat, itu gereja, saudara. Disebut sebagai gereja. Yang kedua, gereja itu juga sebagai organisme. Organisme itu makhluk hidup, saudara. Termasuk Anda dan saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dua pengertian gereja ini, baik gereja sebagai organisasi maupun gereja sebagai organisme, tidak bisa terbangun dengan
sendirinya, saudara. Atau Bapak Ibu pernah melihat tiba-tiba, saudara, di City Park ada gedung gereja yang mewah terbangun dengan sendirinya, yang gedungnya wow. Kita tidak pernah melihat, saudara. Mesti dibangun dari fondasinya, dari tiang-tiangnya, saudara, dari dananya disiapkan, saudara, ya. Demikian juga gereja sebagai organisme, sebagai makhluk hidup, saudara, sebagai individu, sebagai pribadi dan pribadi, saudara, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Amin. Bapak Ibu bayangkan kalau ada misalnya satu orang hidup dan bertahan hidup di bumi ini, satu-satunya tinggal di hutan, saudara, bayangkan ya bagaimana menderitanya. Saya percaya dia tidak bisa bertahan lama. Itu sebabnya ketika Adam diciptakan oleh Allah, maka Allah melihat dan berkata bahwa tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Kita akan menciptakan manusia yang segambar dengan dia. Karena Tuhan tahu bahwa setiap orang memerlukan orang lain. Amin. Memerlukan orang lain. Saudara, cara hidup jemaat mula-mula yang sudah kita baca ini, saudara, menjadi gambaran bagi kita, menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita, saudara, bagaimana kehidupan jemaat yang baik. Saudara perhatikan ya, ini kehidupan jemaat yang mula-mula. Bayangkan, saudara, perhatikan bahwa mereka punya tekad komitmen mengikut Tuhan secara totalitas. Alkitab berkata, mereka menjual segala hak miliknya, saudara, dan mereka membagi-bagikannya kepada orang lain. Mereka membawanya ke rumah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, itu sebabnya malam ini saya berikan tema topik kepada kita, komunitas yang mendatangkan mukjizat. Amin. Saudara, saya percaya bahwa setiap orang datang gereja, datang ibadah, mau dengar firman Tuhan, saudara, satu hal yang kita harapkan, kita mau dapat mukjizat. Amin. Kita mau dipulihkan, kita mau dikuatkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bahwa kita membutuhkan orang lain. Beberapa hari ini ada kasus yang viral ya. Ada satu keluarga yang bunuh diri dari apartemennya. Saudara tahu hari ini ada kasus lagi di Cengkareng ini yang bunuh diri di flyover Cengkareng, satu orang perempuan masih umur 19 tahun. Perempuan masih muda, saudara. Ngerinya, saudara, tidak mati. Rahangnya patah, saudara, entah mana lagi tulangnya yang patah, tapi tidak meninggal, saudara. Tidak meninggal, habis masih 19 tahun. Saudara yang terkasih, kalau saya renungkan, saudara, bukan saya mau menghakimi orang, tapi saya yakin andai ada komunitas, andai ada persekutuan, andai ada sesama orang Kristen yang mau mendengarkan mereka, mendoakan mereka, memotivasi mereka, saya percaya hal itu tidak akan terjadi. Amin. Maka saudara bersyukur hari ini kita ada di City Park ini. Bersyukur ada orang-orang yang rela hati, saudara, saling mendoakan kita satu dengan yang lain. Karena hari-hari ini Alkitab katakan, hari-hari ini adalah jahat. Jahat, saudara yang terkasih. Bahwa kita membutuhkan orang lain. Mari kita buka di Keluaran pasal 17. Saudara, siapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang terasa hebat, saudara, sukses dalam perjalanan yang membutuhkan orang lain? Kita buka dalam Keluaran pasal 17 dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan dan ikuti dalam hati masing-masing. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Perhatikan ayat 12. Maka benanglah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, lalu diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
Saudara yang terkasih, ada suatu peristiwa di mana bangsa Israel melawan orang Amalek. Orang-orang Amalek itu orang-orang yang badannya besar, saudara, ya, menakutkan, saudara. Maka ada satu ketetapan bahwa ketika Musa mengangkat tangan, maka bangsa Israel menang, saudara. Sekali waktu Musa pernah tangannya, saudara, dia mengalami kelelahan, saudara yang terkasih. Siapa yang menopang dia? Ada Harun, saudara. Ada Harun dan Hur yang menopang dia. Saudara yang terkasih, mungkin kita, saudara, secara pribadi dan mungkin dalam keluarga masing-masing, kita lelah, saudara. Kita lelah dengan segala persoalan, dengan segala perjuangan, dengan segala problem yang ada, saudara. Jangan ambil jalan pintas. Saudara, perhatikan, lihat orang-orang di sekeliling Anda, orang-orang yang siap menopang Anda. Amin. Saudara, kalau jemaat mula-mula, ya, secara total mereka mengikut Tuhan, menjual tanahnya, rumahnya, membagi-bagikannya kepada sesama jemaat. Kalau kita belum di tahap itu, saudara, tahukah Anda, ada pemberian yang berharga, yang tidak ternilai harganya, yang bisa Anda lakukan kepada orang lain, yaitu ketika Anda bisa saling mendoakan. Amin. Saudara, dengar baik, ada satu kalimat yang cuma 2 kata yang membawa mukjizat, pengaruh, pemulihan besar dalam hidup kita. Saudara tahu apa? Saya kasih tahu malam ini. Ketika Anda berkata kepada orang lain, 2 kata saja, doakan saya. Amin. Amin. Coba katakan kiri kanan Anda, tolong doakan saya. Doakan saya, saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bahwa kita membutuhkan orang lain, saudara, itu fakta. Itu fakta, saudara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus hidup sendiri-sendiri, nggak bisa, saudara. Oleh karena itu, saudara, malam ini kita akan saling mendoakan, ya. Saya minta dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mari, mungkin ini hal yang baru, saudara, tidak biasa, tapi ayo kita belajar. Saudara tahu, ketika Anda menumpangkan tangan atas orang lain, engkau orang yang diurapi. Kita berkata bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, saudara. Perhatikan bahwa setiap Anda punya kuasa, saudara. Anda tidak tahu bahwa ketika Anda berjabat tangan dengan orang lain, dia diurapi. Anda tidak tahu ketika Anda menumpangkan tangan atas orang lain, dia diurapi, diberkati, dipulihkan, saudara. Malam ini mari kita lakukan itu. Amin. Saudara, buat setiap pimpinan kelompok masing-masing, nanti silakan Bapak Ibu ceritakan kesaksian apa hal-hal yang harus didoakan. Saya udah kasih selebaran, udah kasih pulpen, saudara. Tulis apa pokok-pokok doanya. Minta dengan kasih Tuhan, saudara. Ya, tadi saya katakan buat pemimpin kelompok, saudara. Kalau dia perempuan, Anda perempuan, peluk dia. Kalau Anda laki-laki, dia laki-laki, peluk dia, saudara. Ya, kita berdoa terlalu jauh, saudara. Kita mendoakan bangsa tidak salah. Kita mendoakan sitipan orang-orang di luar salah. Di luar sana tidak salah, saudara. Tapi saya khawatir, jangan-jangan orang yang duduk di sebelah Anda, saudara, sedang terpuruk hidupnya. Tahukah Anda bahwa ketika orang berada dalam masalah, sama seperti ketika berada di dalam lumpur hidup. Saudara tahu lumpur hidup, mau bergerak, saudara, makin tenggelam. Tidak bergerak, saudara, pilihannya mati, saudara. Bagaimana supaya orang ini bisa selamat? Orang lain, saudara. Dan hari ini orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang duduk di sebelah Anda, orang-orang yang siap mendoakan Anda. Perlu keterbukaan, saudara. Saya beri waktu ya untuk pemimpin kelompok, saudara. Boleh silakan menghadap masing-masing, saudara. Kita lakukan firman Tuhan. Kita percaya bahwa mukjizat akan terjadi, saudara. Boleh saling menghadap, saudara. Ya, di situ. Gak usah malu-malu. Ya, tidak usah takut, saudara. Tidak ada yang mengejek kita. Semua senang, saudara. Ya, semua senang kalau misalnya kita bisa saling berbagi, saling terbuka, saudara. Boleh kita nyanyi satu lagu dulu ya. Sarindu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Lagi katakan
waktu ini, saudara, saya serahkan buat pemimpin kelompok masing-masing supaya lebih aktif, saudara. Boleh dimulai dengan kesaksian, ditanya kalau ada pokok doanya nanti kita doa sama-sama. Boleh ya, Pak? Boleh. Mungkin Bapak Ibu Saudara, tadi kan kita bahas di situ tentang cara hidup jemaat. Ya, ini sangat menarik sekali sebelum kita saling mendoakan. Ini bukan komunis, saudara. Ya, di ayat 32 itu, adapun kumpulan orang telah percaya itu mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi ini perlu kita bahas supaya kita jangan salah persepsi. Ya, karena orang Yahudi itu dalam tanda kutip katanya gini, saudara, orang Yahudi itu pelit. Ya, orang Yahudi itu pelit. Ya, makanya waktu Yesus berkhotbah dari 5.000 laki-laki, tidak ada seorang pun yang bawa makanan. Ya, tidak ada seorang yang bawa makanan. Tetapi kita melihat di sini bagaimana orang-orang Yahudi berkembang menjadi Kristen. Akhirnya mereka dijamah Roh Kudus sehingga mereka menjadi murah hati, saudara. Ya, jadi pada waktu saudara dan saya percaya Yesus, berarti ada perubahan. Amin. Ada perubahan, saudara. Yang pelit mengampuni jadi murah hati mengampuni. Nah, boleh bahas, saudara, ayat-ayat ini supaya bisa berkembang. Ya, bagaimana bisa komunitas kita semakin maju. Apakah kita seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini, saudara? Ya, mereka jual harta miliknya, tanahnya, ya, dan paling menarik adalah tidak ada satupun yang berkekurangan. Wah, kalau di sini pagi ini, saudara, tidak ada satupun yang berkekurangan jemaat Tuhan. Wah, luar biasa. Amin, saudara, ya. Mari boleh kembangkan mungkin ayat yang tadi, cara hidup jemaat, dan sesudah itu baru kita saling mendoakan, saudara. Boleh sekali, jadi ada patokannya. Ya. Boleh sambil didiskusikan yang tentang firman Tuhan yang tadi kita dengar, saudara. Kalau ada rema boleh disampaikan nanti ke kita sama-sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Ayo mari Bapak Ibu, jangan tegang sekali ya. Santai saja, kita saling bercengkrama tentang kebaikan-kebaikan Tuhan.